Gimana kalau saya bilang, Anda bisa mendapatkan semua intisari dari 40 buku bisnis terbaik di dunia tanpa perlu membaca satu pun halamannya. Hari ini kita akan membedah semua itu dan menyusunnya jadi satu cetak biru bisnis yang praktis dan bisa langsung Anda gunakan. Yap, benar sekali. 40 buku. Selama 3 bulan terakhir, kami benar-benar menyelami tumpukan buku ini. Memilah mana yang penting dan mana yang cuma basa-basi, semuanya supaya Anda nggak perlu buang-buang waktu lagi. Dan semua poin-poin emas ini saat kita satukan, bukan lagi sekedar rencana biasa. Ini adalah sebuah kerangka kerja, sebuah fondasi yang sudah terbukti ampuh untuk membangun bisnis yang sukses. Oke, langsung aja ya. Ada 4 pilar utama nih yang akan kita bangun hari ini. Pertama, gimana caranya mulai dari nol, bahkan tanpa modal. Kedua, menguasai seni menjual. Ketiga, membuat bisnis Anda dikenal banyak orang. Dan yang terakhir, mengelola keuangan layaknya para profesional. Kita mulai dari yang pertama, memulai tanpa modal. Ini nih mungkin pertanyaan yang paling sering banget dicari orang di Google. Dan di sini kita akan bedah 5 langkah konkret untuk membangun fondasi bisnis Anda dari nol. Jadi, langkah-langkahnya itu ada. Pertama, temukan kekuatan Anda. Lalu, munculkan ide. Setelah itu, buat rencana. Kemudian, bangun sebuah MVP atau Minimum Viable Product. Dan yang paling penting, eksekusi visi Anda. Yuk kita bedah satu persatu lebih dalam. Nah, ini konsep yang menarik banget dari buku Strength Finder 2.0. Kekuatan itu ternyata bukan cuma soal bakat. Rumusnya adalah bakat dikali investasi. Coba bayangin Tiger Woods pas umur 13 tahun. Setiap jam dia latihan, itu nilainya setara dengan 10 jam latihan orang biasa. Kenapa? Karena bakat alaminya itu jadi pengali yang luar biasa. Jadi intinya simple, fokus pada apa yang sudah jadi kekuatan Anda, karena hasilnya bakal berkali-kali lipat. Terus, gimana caranya nemuin ide bisnis yang bisa mengubah dunia? Peter Thiel dalam bukunya Zero to One punya saran jitu. Carilah kebenaran yang berlawanan. Ini adalah kebenaran tentang masa depan yang kebanyakan orang nggak lihat atau nggak percaya. Dulu Steve Jobs percaya kita nggak butuh keyboard fisik di ponsel. Uber percaya kita mau numpang mobil orang asing. Dan tebakan mereka, benar banget, itulah yang mengubah dunia. Oke, idenya udah dapat, sekarang gimana cara bikinnya jadi nyata? Coba lihat kanvas model bisnis ini. Ini alat yang keren banget. Kita pakai contoh Timis Membership Builders ya. Proposisi nilainya adalah membantu YouTuber bikin platform keanggotaan. Pelanggannya adalah kreator besar. Salurannya, cara kita menghubungin mereka. Dan arus pendapatannya, cara kita dapat uang. Di sini lewat potongan 10%. Cuma dalam satu halaman, seluruh model bisnis Anda langsung kelihatan jelas. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Anda nggak perlu produk yang udah sempurna buat mulai loh. Ada konsep dari The Lean Startup yang namanya MVP atau Minimum Viable Product. Contoh paling terkenalnya, pendiri Dropbox. Dia cuma bikin video demo palsu yang nunjukin produknya bakal kayak gimana. Hasilnya, gila banget. Daftar tunggunya meledak dari 5.000 jadi 75.000 orang. Ini bukti kalau Anda bisa ngetes pasar tanpa harus buang-buang uang dan waktu. Jadi intinya simpel ya dari bagian pertama, mulai dari kekuatan Anda, bikin MVP buat ngetes ide, dan buktiin dulu ada yang mau beli sebelum keluar modal besar. Nah sekarang ide Anda udah teruji. Pertanyaannya, gimana cara ngeyakinin orang lain? Kita masuk ke pilar kedua, menjual apa saja. Dan ini bukan cuma soal bisnis, ini tuh keterampilan hidup. Ada 5 fase persuasi yang bakal ngubah cara Anda berkomunikasi. 5 fase ini tuh kayak peta jalan, biar orang bilang iya ke Anda. Pertama, Anda menentukan kerangka, lalu membangun hubungan, kemudian Anda menjadi lebih persuasif, belajar buat berkolaborasi secara efektif, dan akhirnya menutup kesepakatan. Yuk kita kupas beberapa teknik jagoannya. Langkah pertama adalah menentukan kerangka. Di buku Persuasion ada cerita keren nih. Ada seorang konsultan yang kliennya selalu minta diskon. Akhirnya dia coba cara baru. Sebelum nyebutin harganya, dia bercanda. Ya, saya nggak mungkin lagi Anda $1.000.000 buat ini. Habis itu, dia sebutin harga aslinya, $75.000. Dan boom, nggak ada lagi yang nawar. Itulah kekuatan price anchoring. Terus, ada lagi teknik dari buku Never Split the Difference. Daripada adu argumen, coba deh ajukan pertanyaan terkalibrasi. Pertanyaan saktinya adalah, bagaimana saya harus melakukan itu? Coba ucapkan ini dengan tulus, dan negosiasi yang tadinya tegang bisa berubah jadi sesi cari solusi bareng. Ini tuh kayak sihir loh, tiba-tiba lawan bicara Anda malah mikirin cara buat bantu Anda. Jadi kuncinya apa?
Jualan yang hebat itu bukan soal maksa, tapi soal membingkai percakapan dan mengubah konflik jadi kolaborasi. Oke, produk Anda keren, Anda jago jualan. Terus gimana caranya biar orang-orang tahu? Nah, kita masuk ke pilar ketiga, memasarkan bisnis Anda. Ini dia 5 strategi biar bisnis Anda paling menonjol. Strateginya ada 5. Mengembangkan unique selling proposition Anda, mengumpulkan data dari lapangan, menetapkan pesan merek Anda, menciptakan penawaran tambahan atau upsell, dan meningkatkan permintaan. Coba kita lihat beberapa yang paling unik ya. Seth Godin di bukunya Purple Cow ngasih analogi yang keren banget. Bayangin Anda lagi nyetir di pedesaan, lihat sapi coklat, biasa aja kan? Bosen. Tapi kalau tiba-tiba Anda lihat sapi ungu, wow, pasti Anda berhenti, foto-foto, terus ceritain ke semua orang. Nah, bisnis Anda harus jadi si sapi ungu itu. Sesuatu yang begitu unik sampai orang nggak bisa berhenti ngomongin. Terus gimana caranya tahu ide Anda itu beneran sapi ungu? Anda butuh data jujur. Nah, buku The Mom Test ngajarin caranya. Jangan pernah nanya, gimana menurutmu ideku ke ibu Anda? Beliau pasti bilang bagus. Sebaliknya, tanya tentang pengalaman mereka di masa lalu. Ceritain dong dulu pas coba belajar sesuatu, apa sih yang bikin frustrasi? Jawaban kayak gini jauh lebih berharga daripada pujian kosong. Jadi, pelajaran utamanya apa? Pemasaran itu bukan soal teriak paling kencang, tapi soal jadi luar biasa sampai orang lain yang teriak buat Anda. Dan sekarang, pilar terakhir yang jujur aja, ini krusial banget, mengelola keuangan seperti kalangan 1%. Anda bisa jago di semua hal lain, tapi kalau ini berantakan, semuanya bisa ambruk. Mari kita lihat 5 prinsipnya. Prinsip-prinsipnya adalah pantau keuangan Anda, pastikan selalu untung, rencanakan pajak, mainkan permainan Anda sendiri, dan mitigasi risiko. 2 di antaranya bakal benar-benar mengubah cara Anda mikir soal duit. Coba deh lihat ini, rumus bisnis tradisional kan, penjualan, dikurangi semua beban, baru sisanya jadi laba. Laba itu sisa-sisa. Nah, buku Profit First ngebalik total logikanya. Penjualan, langsung dikurangi laba, baru sisanya jadi beban. Anda ambil untungnya duluan. Ini memaksa bisnis Anda jadi lebih efisien dan, ya, pasti untung. Oke, prinsip terakhir adalah tentang membuat keputusan yang rasional. Coba kita main tebak-tebakan dari buku Thinking Fast and Slow ya. Siap? Sebuah tongkat memukul dan bola totalnya $1.10. Tongkatnya $1 lebih mahal dari bola. Berapa harga bolanya? Pikiran cepat Anda pasti langsung jawab 10 sen kan? Ngaku aja. Tapi jawaban yang benar itu 5 sen. Ini nunjukin betapa pentingnya kita pakai pikiran analitis yang lambat buat keputusan bisnis. Jangan cuma ngandelin intuisi. Jadi, inilah dia rangkumannya. Blueprint bisnis yang lengkap. Anda bangun fondasinya pakai kekuatan Anda. Anda nyalakan mesinnya dengan penjualan yang efektif. Anda pakai megafon pemasaran yang luar biasa. Dan Anda kendalikan semuanya dari menara kontrol keuangan yang cerdas. Semuanya ini saling nyambung, jadi satu kesatuan yang kuat. Sekarang, blueprintnya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu, blok bangunan mana yang akan Anda pasang pertama kali?